biasa antar ibu negara kerja. Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, bab 3155, itu yang kamu maksud. Bab 8076 sampai bab 8080. Menghadapi permohonan Jimmy, Han Meiking sempat bingung. Paul di sebelahnya tidak tahan. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, meskipun paman saya agak jahat, dia adalah milik ayah saya. Bagaimanapun juga, saudara kandungnya. Tolong, demi penyesalannya yang tulus, beri dia kesempatan untuk mengubah cara hidupnya." Ketika Paul meminta belas kasihan Marvin, Jimmy belum menyadarinya dan berpikir, Paul, keponakanku yang baik, jika kamu benar-benar ingin memohon padaku, silakan pergi dan mohon pada ayah tirimu. Lagi pula, dia dan putra tertua Rothschild adalah seorang teman. Jika kamu membiarkannya sendirian, apa gunanya bertanya pada pemuda di sebelahmu? Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Nona Rismawati ST dan Tuan Yuda KD yang sudah kirim super tanknya. Semoga apa yang sudah diberikan kepada Mimin digantikan sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan berserta keluarganya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat semua subscriber Mimin semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Marvin bertanya kepada Paul dengan rasa ingin tahu saat ini. Dia ingin merampas harta peninggalan ayah dan ibumu, dan kamu masih ingin menjadi perantara atas namanya. Paul tersenyum canggung dan berkata, "Saya tahu betul siapa paman saya." Alasan mengapa dia datang jauh-jauh dari Amerika untuk bertindak nakal adalah karena dia tidak punya cara yang masuk akal dan sah untuk mencuri pengacara Smith dari saya dan ibu saya. Saham di perusahaan? Kalau tidak, mengingat karakternya, dia akan menggugat kita di Amerika Serikat. Meskipun apa yang dia lakukan hari ini memang agak kotor, itu pada dasarnya hanyalah uji coba yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan. Bahkan jika dia kembali ke Amerika Serikat dengan aman, dia tidak punya cara lain untuk mengklaim saham tersebut. Jimmy tidak menyangka keponakannya telah melihat dengan jelas kartunya, dan berkata dengan malu, "Paul, kamu benar. Saya hanya tidak seimbang secara mental, dan saya ingin memanfaatkan hari bahagia ini untuk datang dan menimbulkan masalah. Selama kamu bisa memaafkanku, kali ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi." Saat dia berbicara, dia menyeka air matanya dan berkata dengan sangat sedih, "Dan sekarang saya telah membayar harga atas kelakuan bodoh saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa bos saya akan dengan sengaja menggali lubang untuk mengambil keuntungan dari saya. Jika dia melarang saya, bagi saya akan benar-benar menganggur ketika saya kembali, dan saya mungkin tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengacara dalam hidup ini, hanya untuk menunjukkan kebaikan Anda dan jangan bunuh saya.
Saya masih punya istri dan anak. Melihat bahwa dia memang telah mengakui kesalahannya dan membayar mahal, Han Meiking berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kenapa kamu tidak melupakannya? Tolong beritahu Tuan Rothschild jika kamu bisa, dan serahkan pada Jimmy jalan keluar." Saat ini, Steve takut Ye Chen benar-benar akan menyelamatkan muka Jimmy, jadi dia segera berkata, "Tuan Ye, Anda adalah penjahat yang tercela. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin, jika tidak dia akan kembali dan tidur, dan bekas lukanya akan sembuh dan melupakan rasa sakitnya. Besok akan ada masalah. Jadi jika kamu bertanya padaku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan mengaturnya. Dan aku akan memastikan kamu tidak pernah melihatnya lagi dalam hidup ini." Steve telah dianiaya di Aurus Hill selama berhari-hari dan akhirnya menemukan karung tinju. Jika dia hanya melepaskan setengah dari amarahnya, dia pasti akan merasa lebih tertekan. Jimmy menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak berani memohon kepada Steve. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Paul dan Han Meiking baru saja pergi untuk memohon kepada pemuda berpenampilan biasa di depan mereka, bahkan Steve Rothschild pun menghormatinya, menyadari bahwa Ye Chen adalah kunci sebenarnya di balik ini. Jadi dia memandang Ye Chen dan menangis. "Tuan Ye, Anda tahu, saudara ipar perempuan saya dan keponakan saya juga tidak mengenal saya. Mohon ampun kepada Tuan Rothschild. Saya tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi di dunia masa depan. Ya, aku berjanji, jika aku mengingkari janjiku, belum terlambat bagimu untuk mengirimku ke penjara." Ye Chen memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Dengar, Tuan Rothschild juga baru saja mengatakan bahwa Anda tidak perlu masuk penjara di Amerika Serikat. Tidak ada perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Anda bisa tinggal di Tiongkok." Jimmy berkata dengan panik, Saya datang ke sini tanpa visa. Saya hanya bisa tinggal di Tiongkok selama 144 jam. Jika saya tidak meninggalkan Tiongkok dalam waktu 144 jam, saya akan dianggap tinggal secara ilegal di Tiongkok." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya punya tempat yang bagus untuk menampung Anda. Anda dapat tinggal di Tiongkok dengan aman selama yang Anda inginkan." Ketika Steve mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, Ya, peternakan anjing Tuan Hong, sangat cocok untuknya di sana. Lebih cocok untuknya daripada penjara." Setelah itu, dia mengacungkan jempol pada Ye Chen dan memuji, "Tuan Ye, itu pasti Anda. Ini lebih memuaskan daripada mengirim dia ke penjara." Jimmy mendengar bahwa dia akan dikirim ke peternakan anjing. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik seperti apa, tapi dikombinasikan dengan nama dan fakta bahwa Steve Rothschild sangat tertarik dengan tempat ini, dia tahu itu pasti tidak tempat yang bagus. Dia memandang Ye Chen dengan cemas dan bertanya kepadanya sambil berlinang air mata, Tuan Ye,
bolehkah saya bertanya apa peternakan anjing Anda? Sebelum Marvin dapat berbicara, Steve mencibir, tentu saja anjing dibesarkan di peternakan anjing. Tetapi ada anjing asli dan anjing palsu. Anda adalah anjing palsu. Andalah yang berpenampilan seperti manusia dan berpenampilan seperti anjing. Saat dia berbicara, Steve menambahkan, peternakan anjing Tuan Hong memiliki lingkungan yang sangat baik. Anda bisa mendapatkan kandang sendiri, dan pelayan Jepang akan memberi Anda layanan makanan. Anda tidak perlu bekerja keras ketika Anda mendapatkannya sana. Baiklah, makan saja dan tunggu kematian setiap hari. Jimmy sangat takut sehingga dia mengunci diri di kandang anjing. Ini 100 kali lebih kejam dari penjara. Apakah ada prinsip surgawi? Apakah masih manusiawi? Memikirkan hal ini, Jimmy menangis dan berkata, Tuan Ye, saya mohon, saya benar-benar mohon. Anda tahu, saya terlalu tua. Jika Anda mengunci saya di peternakan anjing, Anda tidak hanya akan menyia-nyiakan tempat Anda, ada juga tidak ada gunanya kecuali menyia-nyiakan makananmu. Jika aku mati, kamu harus membuang energimu untuk membuang mayatnya. Perlakukan saja aku seperti anjing tua yang sekarat dan tunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Steve berkata terlebih dahulu, tidak apa-apa Tuan Ye, saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkannya di peternakan anjing. Saya akan membayar 2 kali lipat. Selain itu, jika dia mati, tidak perlu repot membuangnya. Badannya, potong-potong saja. Bukankah cukup memberi makan anjing saja? Lalu saya akan mensponsori sekelompok peternak anjing petarung terbaik di dunia. Pada titik ini, Steve melambaikan tangannya, lupakan saja. Saya akan mensponsori Tuan Hong dengan 10 juta dolar AS dan meningkatkan peternakan anjingnya. Jimmy telah pingsan. Dia tidak pernah menyangka Steve akan menggigitnya sampai mati dan menolak untuk melepaskannya. Situasi yang dia hadapi semakin buruk. Dia bisa saja kembali ke Amerika dan dipenjarakan. Tetapi sekarang jalan ini pun diblokir. Jika saya tahu bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya berjongkok di kandang anjing di Tiongkok sampai saya meninggal, saya akan kembali ke Amerika Serikat dan dipenjara. Han Meiking dan Paul, ibu dan anak, tidak menyangka Steve akan begitu tidak puas dengan Jimmy dan ingin menghalangi jalannya untuk bertahan hidup. Mereka ingin mengucapkan sepatah kata pun untuk Jimmy. Tetapi untuk sesaat mereka tidak tahu harus kemana pergi. Potong. Ibu dan anak itu bertukar pandang satu sama lain. Dan kemudian Han Meiking berkata dengan sangat sopan, Tuan Rothschild, Jimmy baru saja menyinggung perasaan Anda dalam banyak hal. Tetapi saya tetap berharap Anda akan memaafkannya sekali demi penyesalannya yang tulus. Dia juga memiliki 3 anak di Amerika Serikat, dan yang bungsu belum dewasa. Jika dia menghilang di Tiongkok, keluarganya akan sangat cemas. Ketika Jimmy mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan segera menangis. Kakak ipar, berhenti bicara, tolong, kakak ipar,
tolong berhenti bicara. Jimmy telah mengetahui Steve. Sekarang orang ini akan mengejarnya sepenuhnya dan tidak pernah memberinya kesempatan atau harapan. Ketika Han Making menyebut istri dan anak-anaknya, dia sangat takut Steve akan membunuhnya dengan kata-kata selanjutnya, anak-anak juga dikirim. Han Making tidak menyadari apa yang dia lakukan. Mengapa dia menakuti Jimmy setengah mati dengan menjadi perantara bagi Jimmy? Tapi kemudian Steve tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Ya, kita harus membawa istri dan anak-anaknya dan menyatukan kembali keluarga mereka." Setelah mengatakan itu, dia segera mengubah kata-katanya, "Tidak, kita tidak bisa bersatu kembali. Biarkan keluarganya yang beranggotakan 5 orang tinggal di dalam sangkar, dan akan ada sangkar kosong di antara setiap sangkar. Biarkan mereka bertemu dan berbicara melalui sangkar setiap hari. Tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Siapa? Aku memintanya untuk pamer kepadaku. Aku akan menghukumnya dengan berat kali ini." Jimmy sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Melihat ini, Han Making segera meminta Paul untuk membantunya berdiri, dan kemudian berkata dengan marah, "Tuan Rothschild, Anda, bahkan jika Anda tidak menerima pengakuannya, Anda harus melakukannya. Istri dan anak-anaknya terlibat. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa tidak ada kerugian yang menimpa istri dan anak-anak. Jika tersiar kabar tentang hal ini, itu akan mendiskreditkan keluarga Rothschild." Steve berkata tanpa berpikir, "Apa hubungannya pepatah Tiongkok kuno dengan saya? Orang Amerika. Saya hanya ingin mendapat masalah dengannya. Belum lagi istri dan anak-anaknya, bahkan anjing keluarganya. Saya ingin mendapatkannya bersamanya." Ye Chen melihat Steve mengertakkan gigi. Jika dia tidak membiarkannya bangun, dia takut dia benar-benar akan melakukan ini. Jadi dia berkata, "Oke Steve, kamu di sini untuk menghadiri pernikahan. Jangan membuatnya begitu berdarah." Steve tertegun sejenak, lalu menatap Ye Chen, dan berkata dengan sedih, "Tuan Ye, dia pertama kali menunjukkan giginya padaku, dan aku tidak merekrutnya." Ye Chen mengangguk, Aku tahu. Soalnya, dia sudah tua, tidak ada gunanya meninggalkannya di peternakan anjing. Daripada membiarkannya makan dan menunggu mati di tempat Hong Wu, lebih baik mencarinya. Sesuatu yang harus dia lakukan. Peras nilainya yang tersisa. Steve buru-buru berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa membiarkan dia memberi makan anjing dan membersihkan kotoran anjing di peternakan anjing setiap hari." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, dia adalah seorang pengacara berpengalaman. Membersihkan kotoran agak berlebihan. Saya hanya ingin memulai sebuah perusahaan. Departemen Hukum saat ini hanya memiliki Bibi Han sebagai panglima tertinggi. Mengapa bukankah saya biarkan dia datang ke perusahaan baru saya dan bekerja selama 10 tahun, sebagai pekerja sukarela? Jika dia bekerja dengan baik setelah 10 tahun, dia akan dipulangkan. Jika dia tidak bekerja dengan baik selama periode ini, itu tidak akan terjadi.
terlambat untuk mengirimnya ke peternakan anjing. Steve tiba-tiba menyadari, Tuan Ye, itu yang Anda maksud. Marvin mengangguk, menoleh ke arah Jimmy, dan bertanya kepadanya, Tuan Smith, saya ingin Anda bekerja di China selama 10 tahun, dengan makanan, perumahan, dan tanpa gaji. Apakah Anda tertarik? Jika Anda tidak tertarik, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ketika Jimmy mendengar ini, dia merasa hari mulai gelap, dan dia mengangguk dengan panik. Saya tertarik. Baginya, pilihan terburuk adalah pergi ke peternakan anjing, dan pilihan kedua adalah kembali ke negaranya dan masuk penjara. Untungnya, bisa tinggal dan bekerja di Tiongkok, saya masih bisa menikmati kebebasan dasar pribadi. Ini tidak sedikit pun buruk. Ini jelas merupakan tindakan belas kasihan di luar hukum. Han Meiking juga tidak menyangka Marvin akan meminta Jimmy untuk tinggal dan bekerja di bawahnya. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ini adalah solusi yang baik. Meskipun Jimmy agak tidak tahu malu, ini juga merupakan tanggung jawab seorang pengacara Amerika, apalagi bagi para advokat yang spesialis di bidang bisnis. Jika kulitnya sedikit tipis maka tidak akan bisa akur. Kemampuan Jimmy untuk menjadi senior partner di Ellis Law Firm sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memang kurang pandai dalam kemampuan profesionalnya. Apalagi ia sudah beberapa tahun mundur ke belakang layar berada di garis depan. Dan sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuan praktisnya. Terlebih lagi, ini memang hal yang baik bagi Jimmy. Bagaimanapun juga, ini jauh lebih baik daripada pergi ke peternakan anjing dan penjara. Ye Chen secara khusus bertanya kepada Jimmy saat ini, "Kamu bilang kamu tertarik. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh?" Jimmy berseru tanpa berpikir, Ya, benar-benar tulus." Ye Chen bertanya lagi, "Dalam 10 tahun, kamu tidak akan menyesalinya, kan?" Tidak, sama sekali tidak." Ye Chen bertanya lagi, "Ketika orang bertanya padamu, apakah kamu tahu harus berkata apa?" Saya tahu. Saya secara sukarela memilih datang ke China untuk berkembang, benar-benar sukarela. Bahkan jika istri dan anak saya meminta saya akan mengatakan hal yang sama." Ye Chen mengangguk ringan, "Kamu adalah anak yang bisa diajar. Jika ini masalahnya, maka aku akan membiarkanmu kembali dan membuat pengaturan untuk keluargamu. Datanglah ke Jinling untuk melapor ke Bibi Han dalam waktu setengah bulan." Tidak masalah. Jimmy tidak menyangka Ye Chen akan mengizinkannya pulang untuk membuat pengaturan. Dia sangat berterima kasih dan mengangguk dengan berat. "Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hati Anda. Jangan khawatir, Tuan. Ya, aku akan datang segera setelah aku mengatur semuanya di rumah." Ye Chen memandang Steve dan berkata, "Jika dia tidak datang dalam waktu setengah bulan atau melarikan diri, maka mintalah seseorang menangkapnya dan mengirimnya langsung ke peternakan anjing Hongwu." Steve tidak menyangka bahwa dia tidak akan berhasil menyiksa pecundang seperti Jimmy.
Dia merasa sedikit tertekan. Tapi tidak masalah ketika dia berpikir bahwa dia telah dianiaya sedikit. Yang terpenting adalah menyenangkan Marvin. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan membiarkan orang-orang mengawasinya." Marvin memandang Jimmy dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Paman Paul. Hubungan darah di tulangmu tidak akan hilang karena kematian kakak tertuamu. Bibi Han telah menjadi kakak iparmu selama beberapa dekade." Kata orang begitu kakak ipar itu seperti seorang ibu. Meski kakak laki-lakimu yang tertua sudah tidak ada lagi, tapi dia masih setengah kerabatmu. Apakah kamu datang jauh-jauh ke China untuk menghadiri pernikahan Bibi Han? Tapi kamu juga bersedia datang ke China di awal karir baru Bibi Han. Tolong, perasaan ini sungguh mengharukan. Harus naik ke panggung dan mengucapkan beberapa berkah, agar para tamu dapat melihat kecemerlangan kemanusiaanmu. Setelah Jimmy mendengar hal itu, hatinya merasa pahit dan tidak bisa mengungkapkannya. Dia tahu apa yang dimaksud Ye Chen. Di satu sisi, itu adalah kemunduran bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, dia juga harus maju dan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada tamu-tamu ini. Meskipun hal semacam ini cukup memalukan, dia tidak bisa lagi mempedulikannya saat ini. Merupakan berkah terbesar untuk lepas dari cengkeraman Steve Rothschild. Menghadapi masalah ini, sungguh memalukan. Berarti, saya bisa melepas celana saya dan berlari telanjang dari sini ke Bandara Jinling, bersambung.